Di sebuah lembah di daerah Sumatera, hiduplah seorang petani yang bernama Toba. Dia adalah seorang petani yang sangat rajin. Namun sayang, hasil kebunnya tidak berhasil dan dia kelaparan. Karena kelaparan, Toba pun pergi memancing di sungai. Lama sekali dia menunggu hingga ia putus asa. Saat Toba memutuskan untuk pulang, tiba-tiba ada yang menarik umpannya. Toba pun senang dan dia segera menarik pancingnya. "Wah, ada ikan besar!" seru Toba. Benar saja, di ujung kailnya tersangkut ikan besar bersisik emas. Toba pun segera membawa ikan tersebut untuk dimasak di rumah. Sesampainya di rumah, Toba pun kecewa karena semua kayu bakar di rumahnya telah habis. Tidak ada kayu bakar di sini. Sebaiknya aku mencari kayu bakar di ladang sekarang. Kemudian, Toba pun meletakkan ikan tersebut di dalam baskom. Dan Toba pun segera mencari kayu bakar di ladang. Api mulai menyala, namun saat Toba hendak mengambil ikan itu, alangkah terkejutnya ia. Karena ikan tersebut sudah lenyap. Sedangkan baskom yang dipakai untuk ikan itu telah berisi kepingan emas. Di mana ikanku tadi? Dan itu emas siapa? Namun, saat Toba membuka pintu kamarnya, alangkah terkejutnya ia. Seorang perempuan tinggi dan berambut panjang sedang menyisir rambutnya di depan cermin. Wah, alangkah cantiknya perempuan itu. "Hei, siapa kau ini?" tanya Toba. Perempuan itu pun membalikkan badannya dan Toba semakin terpesona. Sebab Toba belum pernah melihat perempuan secantik itu. "Aku adalah jelmaan ikan yang kau tangkap tadi. Sedangkan emas itu adalah sisik-sisikku." Toba pun terheran-heran. Perempuan itu tersenyum. "Aku dikutuk oleh Dewata menjadi ikan. Tetapi karena engkau, kutukan itu menjadi hilang. Mari kita ke dapur, akan kumasakkan kamu makanan. Kamu pasti lapar." Toba pun menurut ketika perempuan itu mengajaknya ke dapur. Dengan cekatan, perempuan itu segera menyiapkan makanan. Toba pun sangat takjub dengan kelihayannya. Dia pun berkata dalam hati, "Seandainya dia menjadi istriku." Rupanya, perempuan itu dapat membaca keinginan hati Toba. "Aku mau menjadi istrimu, tapi aku mempunyai satu syarat," kata perempuan itu. Setelah Toba selesai makan, dia pun sangat terkejut dengan perkataannya. "Katakan, apa syaratnya?" "Jika kita menikah nanti, jangan pernah mengungkit asal-usulku sebagai seekor ikan. Jika kau melanggarnya, aku tidak akan menanggung akibatnya." Toba pun menyanggupinya. Baginya, itu syarat yang sangat mudah. Toba dan perempuan tersebut akhirnya menikah. Dia semakin bekerja keras di ladang untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Lalu, istrinya pun mengandung. Toba sangat senang. Ia tidak sabar untuk menantikan kelahiran anaknya. Tidak lama kemudian, lahirlah seorang anak laki-laki. Toba memberi namanya Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang sangat nakal dan pemalas. Kerjaannya hanya main-main dan keluyuran saja. Toba berusaha bersabar dengan kelakuan Samosir. Jika Toba bekerja di ladang, Samosir tidak pernah mau membantu dan mengantarkan makanan. Akhirnya, istrinya sendiri yang mengantarkan makanan ke Toba. "Istriku, kamu jangan terlalu memanjakan anak kita Samosir. Jika terus dimanja, dia malah tambah jadi nakal. Bersabarlah Kakanda, suatu hari nanti Samosir pasti menyadarinya." Suatu hari, istri Toba membujuk Samosir untuk mengantarkan makanan ke ladang. Awalnya, Samosir tidak mau. Namun, ibunya terus membujuk. Akhirnya, Samosir mau. "Baik ibu, akan kuantarkan makanan itu ke ayah." Namun, di tengah jalan,
Samosir malah bermain-main dengan temannya. Setelah bermain, dia merasa lapar dan akhirnya dia memakan makanan ayahnya. Samosir hanya menyisakan sedikit makanan. Di ladang, Toba tidak sabar menunggu makanan yang tak kunjung datang-datang. Apalagi tadi pagi dia tidak sempat makan. Di kejauhan, Samosir terlihat datang sambil berlari-lari. "Kemana saja kau, Samosir? Ayah sudah menunggu lama sekali." Samosir tidak menjawab dan langsung memberikan rantang berisi makanan. Betapa terkejutnya Toba, sebab hanya menemukan sedikit sisa makanan. "Hei Samosir, kau sudah memakan makanan ayah ya? Kelakuan ini sudah di luar batas. Dasar anak ikan, sini kau!" Kemarahan Toba tak terbendung lagi, dan tanpa sadar dia mengucapkan pantangan yang diisyaratkan oleh istrinya. Toba memukul Samosir hingga ia menangis kencang. Samosir pun berlari menuju rumah. Ibu. Sesampainya di rumah, dia mengadu kepada ibunya. "Ibu, kata ayah aku ini anak ikan, Bu. Apa benar, Bu?" Istri Toba sangat sedih, sebab Toba mengungkit asal-usulnya. Kemudian, ia menyuruh Samosir untuk berlari ke atas bukit. "Samosir, cepatlah lari ke bukit, nak, sebelum air bah datang." "Baik, Ibu." Samosir pun menurut. Segeralah langit mulai gelap dan petir mulai menyambar. Tiba-tiba air bah muncul dari sungai. Istri Toba pun meloncat ke dalam air bah dan berubah menjadi ikan. Toba yang bekerja di ladang sangat terkejut karena tiba-tiba air bah datang. "Hah? Air apa itu? Ada apa ini?" Dia tidak sempat melarikan diri dan dia ikut terhanyut dan tenggelam ke dalam air bah. Segeralah air bah mengenangi seluruh lembah dan menyisakan pucuk bukit di tengah-tengahnya. Di bukit itulah Samosir bersembunyi. Namun, saat air bah berubah menjadi danau, Samosir berubah menjadi pulau. Itulah sebabnya danau itu dinamakan Danau Toba dan pulau di tengahnya dinamakan Samosir.